dianggap memperlama permainan. Nathan pada Witan, sudah dibuang tadi. Debut manis dicatatkan gelandang keturunan timnas Indonesia Tom Haye. Pemain berusia 29 tahun itu cuma butuh 9 menit untuk memberikan kontribusi gol pada pertandingan perdana bersama skuad Garuda. Setelah resmi menjadi WNI belum lama ini, Tom Haye langsung jadi starter di laga matchday keempat grup F kualifikasi Piala Dunia 2026 saat timnas Indonesia away ke markas Vietnam tadi malam. Hanya butuh waktu 9 menit di laga debutnya ini, Haye langsung memberikan kontribusi gol untuk timnas Indonesia berupa assist. Sepak pojoknya disambut manis dengan tandukan pemain timnas Indonesia berdarah Belanda lainnya J.I. Jess untuk membawa timnas Indonesia unggul 1-0 atas tuan rumah Vietnam. Selain satu assist ini, aksi-aksi Haye terbilang berkelas sejauh ini di babak pertama dengan passing-passing pendek maupun panjangnya membuat timnas Indonesia mantap menguasai ball possession di lini tengah. Haye sendiri bisa dibilang bukan sekedar gelandang jangkar konvensional. Sebagai gelandang sentral, kreasi-kreasinya di lini tengah sangat enak dilihat mata. Tak pelak ia mendapatkan julukan The Professor sebagai seorang playmaker di lini vital. Di level klub, gelandang berusia 29 tahun itu sudah malang melintang di Liga Divisi 1 Belanda Eredivisie. Musim ini, Haye sudah mencetak 3 gol dan 2 assist dari 24 pertandingan di Eredivisie bersama klub SC Heerenveen. Menurut laman statistik SofaScore, 3 kelebihan utama Haye adalah penempatan posisi, playmaking, dan juga kemampuan passing alias distribusikan bola. Dan hebatnya, sebagai pemain tengah, tak ada kelemahan yang signifikan dari seorang Haye menurut SofaScore. Seperti yang diketahui, timnas Vietnam dihajar timnas Indonesia di Hanoi. Media negeri Naga Biru menyebut kekalahan besar kali ini sebagai tragedi Maidin. Dengan hasil ini, Vietnam pun kini hat-trick kalah dari Indonesia. Lebih buruknya lagi, Vietnam juga belum bisa membobol gawang Indonesia dari 3 laga itu. Media Vietnam Soha dalam ulasannya memberi judul kekalahan besar Vietnam dari Indonesia itu sebagai tragedi di Maidin. Pendukung Vietnam yang marah meninggalkan stadion lebih awal. Stadion Maidin menatap tragedi melawan Indonesia setelah 20 tahun, ujar media tersebut. Ini memang menjadi kekalahan Vietnam dari Indonesia di kandang setelah terakhir kali di Piala Tiger 2004. Soha melaporkan bahwa sebagian pendukung Vietnam sudah meninggalkan stadion sejak menit 80. Saat itu skuad Garuda unggul 2 gol atas Vietnam. Kericuhan juga terjadi antar supporter Vietnam di Maidin pada Selasa malam. Seorang supporter wanita juga dilaporkan mengalami luka kepala hingga berdarah. Perkelahian di tribun stadion Maidin itu terjadi pada saat laga turun minum. Akibat hasil negatif ini, Philippe Troussard resmi dipecat jadi pelatih timnas Vietnam. Dalam 7 pertandingan terakhir di bawah asuhan pelatih Prancis itu, Vietnam selalu menelan kekalahan. 3 kekalahan ditelan saat melawan timnas Indonesia. Pengamat sepak bola Tommy Welly ramai menjadi perbincangan setelah terlihat lemas usai timnas Indonesia membantai Vietnam tadi malam. Bung Toel kedapatan nonton bareng laga antara timnas Indonesia versus Vietnam dan disiarkan secara live oleh channel YouTube Sport 77. Ia juga memberikan reaction komentar selama pertandingan. Ketika timnas Indonesia mencetak gol ketiga lewat Ramadan Sananta pada menit ke-97, terlihat para penonton bersorak bahagia. Mamat Al-Katiri dan Rifan Pradipta selaku host juga jingkrak-jingkrak bahagia. Namun berbeda dengan Bung Toel yang terlihat duduk saja dan tak ikut merayakan. Momen tersebut kemudian diunggah oleh akun Twitter @indosporter dengan keterangan berbau sindiran. Unggahan itu pun kemudian ramai dikomentari oleh netizen, tak sedikit yang merasa geram dengan Bung Toel. Witan Sulaiman dan Nathan Joy yang sempat terlibat debat saat timnas Indonesia mengalahkan Vietnam menunjukkan keakraban usai laga. Duel sengit melawan Vietnam membuat atmosfer pertandingan menjadi panas. Kondisi itu membuat Witan dan Nathan terlibat debat di babak kedua, tepatnya pada menit ke-69 pertandingan. Dalam video yang beredar di media sosial, Nathan dan Witan terlihat berdebat karena sebuah ketidaksepahaman strategi bermain. Sama-sama bermain di sisi kiri, Nathan dan Witan menginginkan hal terbaik untuk timnas Indonesia, namun berbeda pandangan dalam strategi permainan. Tom Haye yang sudah melihat gelagat perdebatan antara Witan dan Nathan langsung mendekati kedua pemain itu. Haye terlihat terus berteriak ketika Witan dan Nathan berdebat sengit, meminta kedua pemain itu untuk menyudahi perdebatan dan fokus ke pertandingan.
Insiden tersebut berlangsung sekitar 20 detik. Witan kemudian digantikan Ramadan Sananta pada menit ke-77, sementara Nathan baru keluar saat injury time babak kedua. Permasalahan antara Nathan dan Witan tidak berlangsung lama. Usai pertandingan, kedua pemain itu terlihat berpose bersama di ruang ganti timnas Indonesia. Witan berpose bersama Nathan, Tom Haye, Marcelino Ferdinand, dan Rizky Ridho. Menariknya, sejumlah supporter timnas Indonesia menyadari perdebatan antara Witan dan Nathan. Banyak yang mengomentari Witan dan Nathan sudah akur kembali. Pemain FC20 Max Hilgers mengungkapkan alasannya belum bersedia membela timnas Indonesia. Max Hilgers mengakui belum mau dinaturalisasi menjadi warga negara Indonesia. Padahal, jika Max Hilgers mau memperkuat timnas Indonesia, maka ia akan menjadi pemain termahal sepanjang sejarah timnas Indonesia. Harga pasaran Max Hilgers kini menyentuh angka 104,29 miliar. Harga tersebut sangat jauh jika dibandingkan dengan harga pasar pemain termahal timnas Indonesia saat ini. Kini, pemain termahal timnas Indonesia disandang oleh pemain keturunan juga, yakni Tom Haye yang mencapai 52,4 miliar. Bek asal Amersfoort Belanda kelahiran 13 Mei 2001 tersebut masih setia bersama FC20 sampai saat ini. Max Hilgers berdasarkan rekam jejaknya tercatat sudah setia selama 12 tahun bersama FC20. Nama Max Hilgers juga sempat dikaitkan bakal direkrut oleh salah satu klub raksasa Belanda, FC Feyenoord. Namun, Hilgers memutuskan untuk memperpanjang kontraknya dengan FC20 hingga 30 Juni 2026. PSSI sendiri selaku induk sepak bola Indonesia sudah memberinya tawaran untuk membela timnas Indonesia sejak tahun 2021 lalu. Bek 22 tahun tersebut menyatakan bahwa dirinya belum bersedia membela timnas Indonesia dalam waktu dekat. Muhammad Iriawan, mantan ketua umum PSSI, pernah mengatakan bahwa orang tuanya Hilgers tidak mengizinkannya menjadi warga negara Indonesia, sehingga proses naturalisasinya dibatalkan pada awal 2022. Tetapi tidak lama setelah itu, Max Hilgers membantah alasan tidak diizinkannya menjadi WNI karena orang tuanya tidaklah benar. Sejujurnya, Max Hilgers mengaku tidak memiliki sedikit minat untuk bermain untuk timnas Indonesia. Dia bercita-cita untuk masuk ke dalam skuad utama timnas Belanda. Saya sempat mendapatkan kontak dari mereka, tapi kalau saya terbuka, saya kira bisa diatur dengan cukup cepat. Mungkin agak terlalu dini untuk menentukan pilihan ke Indonesia. Tapi semuanya bisa terjadi dengan cepat. Dalam sepak bola semua bisa terjadi. Anda tidak tahu apa yang akan terjadi, ujar Max Hilgers. Max Hilgers sempat mendapat panggilan dari timnas Belanda U21 untuk Piala Eropa U21. Ia mencatatkan 1 cap sebagai seorang pemain pengganti saat Belanda mengalahkan timnas Belgia U21 dalam laga uji coba. All our minds, you put the work in, we got some work, man.